Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung terus channel ini. Ketemu lagi dengan saya Tediko. Ini adalah Samsung S20 Plus. Samsung S20 Plus ini sudah saya pakai sekitar 2 mingguan, dan handphone ini emang tidak mengecewakan karena kita tahu handphone flagship itu selalu bagus di sebuah lini, hampir tidak ada kendala sih. Jadi selama 2 minggu pemakaian ini, handphone ini benar-benar keren banget. Pertama itu dari layarnya, dengan refresh rate-nya yang 120Hz itu benar-benar bikin betah banget. Mau ngapain aja itu kenceng, benar-benar kenceng banget. Buka apa aja itu kenceng banget gitu. Emang benar-benar ngaruh itu. Layar 120Hz-nya itu benar-benar bikin beda, benar-benar bikin experience dalam memakai sebuah handphone itu berasa beda banget. Dan jeleknya setelah saya pakai 2 mingguan tuh saya pegang handphone lain dengan layar refresher hanya 60Hz saja, itu handphone tersebut benar-benar sangat lelet gitu. Padahal handphone lain yang saya pegang itu S10 Plus, iPhone XS Max, itu bener-bener kayak lemot gitu. Emang bener-bener ngefek ini. Jadi jeleknya kalau kita sudah pakai handphone dengan refresh rate 120Hz, terus tiba-tiba kita pindah ke handphone lain dengan layar yang tidak ada 120Hz-nya, itu kita pasti jadi tidak betah. Itulah manusia, ketika dikasih yang bagus terus dikasih yang kurang bagus, pasti nggak bakalan betah. Dan performa Exynos 990 ini benar-benar kenceng banget. Untuk skor Antutunya itu mencapai 497.000. Kalau udah skor segini mah mau ngapain aja sudah pasti sangat lancar jaya. Dan biar teman-teman tidak penasaran, saya coba tes main PUBG di Samsung S20 Plus ini. Ini adalah PUBG dari Samsung S20 Plus ini. Langsung saja saya coba cek settingan grafiknya. Dia mendapatkan settingan Smooth Extreme, Balance Ultra, HD Ultra, dan HDR Ultra. Oke, sudah wajar karena ini masih handphone baru, chipset baru, jadi masih belum terdaftar di PUBG-nya. Nanti biasanya kalau udah dapat update, nanti dia pasti bisa sampai HDR Extreme. Dan langsung saja saya coba tes main Deathmatch di Samsung S20 Plus ini. Tadi itu adalah performa deathmatch dari Samsung S20 Plus. Sudah pasti sangat lancar jaya, tidak bakalan ada kendala lah. Namanya handphone udah flagship banget mah. Dan juga kualitas layar sentuhnya juga bagus, cepet, nggak ada meleset-melesetnya. Handphone mahal. Jadi sudah jelas performa dari Samsung S20 Plus ini top banget gitu. Bagaimana dengan kameranya? Ini saya foto di pancoran, bisa teman-teman lihat. Ini foto 1 kalinya, ini foto 3 kalinya, dan ini foto 10 kalinya, dan yang ini sampai 30 kalinya. Dan ini saya coba foto langit, bener-bener cakep ya kan, foto langitnya aja bikin betah banget liatnya. Dan ini saya tes 10 kali zoomnya, itu juga oke banget, cakep sih hasil foto dari Samsung S20 Plus ini, nggak ada yang mengecewakan. Ini foto biasanya 1 kalinya, dan ini foto ultra wide nya juga cakep. Kamera handphone flagship sudah pastilah nggak bakal ada kendala untuk foto-foto di outdoor, apalagi dengan pencahayaan cukup, sudah pasti cakep banget hasilnya. Untuk foto malam harinya bisa teman-teman lihat hasilnya kayak gini, cukup oke, jadi terang gitu, kayak foto ada lampu flashnya yang terang banget gitu, hasilnya jadi terang banget. Padahal ini gelap loh, ini saya foto jam 10 malam ini. Untuk perekaman videonya sudah pasti stabil banget. Ini saya rekam di 4K 30fps, nggak bakalan ada goyang sama sekali loh. Ini saya rekam cuma pegang pakai tangan saja, hasilnya kayak gini, stabil banget. Dan saya tes lagi di perekaman 4K 60fps, itu juga cukup stabil, oke banget loh ini hasilnya. Ini 60fps loh, hanya handphone flagship yang bisa merekam video sestabil gini. Ini adalah sampel perekaman menggunakan Samsung S20 Plus. Ini perekaman di 8K.
8K. Dan hasilnya kayak gini. Ngomong-ngomong jadi haus nih. Kopiko 78. Kopiko 78, kopi dingin nikmat yang bikin melek. Kita lanjut lagi guys. Dan bagaimana ketahanan baterai dari Samsung S20 Plus ini? Untuk ketahanan baterainya saya tes ada di dua versi. Pertama saya menggunakan layar 60Hz nya aja. Dan untuk ketahanan baterai di layar 60Hz nya itu saya pemakaian standar aja, hanya untuk browsing, chatting, sosial media, YouTubean tanpa gaming. Itu kuat di standby-nya mencapai 24 jam dengan screen on time hanya 5 jaman aja. Bisa teman-teman lihat 4 jam 21 menit dengan 54 menit. Sedangkan kalau saya setelnya di layar 120Hz, itu ketahanan baterainya juga bisa sampai standby-nya di 24 jam. Cuman screen on time-nya menjadi berkurang di kisaran 3 jaman sampai 4 jam. Saya tes berhari-hari dan cuma segitu aja, 3 jaman sampai 4 jaman. Karena hitungannya beda tipis ya, mendingan kita pakainya di 110Hz aja. Biar kita bisa merasakan experience-nya yang benar-benar kenceng banget, yang enak banget, yang mau ngapain aja berasa cepet gitu. Dan untuk mengecas handphone ini itu juga cukup cepet banget. Menggunakan fast charging bawaannya itu saya ngecas dari 10% sampai full itu hanya di 1 jam 10 menit saja. Cukup kenceng banget karena baterai dari S20 Plus ini itu udah gede banget, 4500 mAh. Kesimpulannya sudah pasti Samsung S20 Plus ini sangat worth it banget untuk dibeli. Saya beli waktu itu di harga 14,5 juta, saya PO. Sebenarnya harganya itu tidak di 14,5 juta loh. Sebenarnya kurang dari itu. Karena pas awal PO di 14,5 juta, saya mendapatkan potongan cashback 1 juta. Berarti tinggal 13,5 juta. Dan saya juga mendapatkan bonus Galaxy Buds Plus-nya itu di 2 juta, kata Samsung. Berarti hitungannya di 11,5 juta aja. Dan pas saya iseng-iseng buka website online shop, itu saya benar-benar kaget. Samsung S20 Plus ini sudah di kisaran 12 juta lebih untuk harga barunya. Benar-benar shock banget. Padahal ini handphone cuma baru 2 mingguan loh. Itulah resiko kalau barang-barang PO di PO sama toko, stok melimpah, ya pasti mereka pada jualnya murah gitu. Duitnya cepat keputar. Yang saya tidak suka dari Samsung S20 Plus ini adalah desainnya. Kenapa? Karena desain dari Samsung S20 Plus ini ada di handphone kelas menengahnya, yaitu di Samsung A51 dan A71. Tidak bisa dipungkiri kalau kita membeli handphone mahal, kita pastilah pengen kelihatan bahwa oh itu handphone mahal ya kan. Dilihat dari jauh, oh itu Samsung S20 Plus gitu. Dan itu sebuah hal yang lumrah. Itu aja sih, harusnya Samsung kalau untuk flagshipnya ya dibikin beda lah desainnya ya kan. Seperti yang ada di Samsung S10 Plus kemarin ya kan, orang kan tahu dari jauh kelihatan oh itu handphone Samsung S10 Plus. Tidak kayak gini ya kan, dilihat dari jauh A51 apa A71 gitu ya kan. Karena kalau dari tampak depan itu juga sama banget. Ada tompel 1 biji di tengah, di A51 dan A71 juga sama kayak gitu. Selain itu Samsung S10 Plus ini tidak ada kendala sama sekali. Layarnya bagus, kameranya juga bagus, speakernya itu bagus banget, speaker stereonya itu kenceng, jernih, nendang banget lagi speaker stereonya. Baterai life-nya juga oke banget, dan juga sudah pasti performanya yang kenceng banget, performa handphone flagship yang pasti bikin betah memakai handphone ini. Karena kalau pakai handphone itu kenceng, ngapain aja kenceng itu enak aja. Oke, segitu aja review dari Samsung S20 Plus ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.